Sejak berakhirnya Perang Napoleonik sampai terjadinya Perang Unifikasi Jerman, tidak ada perang yang lebih mengerikan dari Perang Crimea. Di perang ini, berbagai kekuatan besar Eropa terlibat dalam peperangan untuk mengalahkan ambisi Rusia dan ekspansinya ke wilayah selatan. Saat itu, reputasi militer Turki yang dulu terkenal gahar, kini hanya tinggal sejarah. Kesultanan Turki terus mengalami kemunduran di berbagai aspek dan berhasil dilampaui oleh negara Eropa yang awalnya begitu gentar saat mendengar namanya. Di antara berbagai negara, Rusia yang merupakan tetangga Turki berusaha untuk memanfaatkan kemunduran Turki untuk mencaplok berbagai wilayahnya. Terlebih, kota Istanbul yang dulu adalah Konstantinopel menjadi sebuah kota yang sangat diimpikan Rusia yang mengklaim dirinya sebagai penerusah dari kekaisaran Romawi. Sayangnya ambisi ini tidak diikuti oleh strategi dan perencanaan yang cukup matang. Bahkan Inggris, mantan sekutu Rusia dalam Perang Napoleonik, turut memberikan perhatiannya. Walau Rusia menawarkan akan membagi wilayah Turki di antara keduanya, Inggris yang sekarang sudah melihat Rusia sebagai saingan bagi kemaharajaannya, menolak tawaran tersebut. Persaingan di antara kedua negara ini nantinya akan menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Crimea. Saat ini, sebagian besar dari kita sudah mengenal Crimea lewat berita di TV saat militer Rusia berusaha mengambilnya dari Ukraina, dan Presiden Rusia memutuskan untuk menganeksasi Crimea sebagai bagian dari Rusia. Dalam sejarah, Crimea yang terletak di semenanjung Laut Hitam dianggap sebagai lokasi yang sangat strategis hingga banyak bangsa menginginkan semenanjung tersebut menjadi miliknya. Bangsa Yunani, Turki, Mongol, serta Rusia pernah menduduki daerah yang menjadi tempat tinggal bagi orang Tartar Crimea. Di tahun 1853 hingga 1856, terjadi perang yang akan membawa pengaruh besar bagi politik Eropa. Perang tersebut menyatukan Turki, Prancis, dan Inggris untuk melawan Rusia. Perang yang kompleks ini terjadi akibat berbagai masalah, seperti masalah politik dan agama yang tidak bisa dilepaskan dari kejayaan Turki. Walau begitu, seperti yang kita ketahui, Kesultanan Turki sudah mengalami berbagai jenis kemunduran sejak meninggalnya Sultan Sulaiman pertama. Korupsi, ketinggalan teknologi, serta berbagai masalah lainnya yang semakin memberatkan Kesultanan Turki dari waktu ke waktu. Namun hal tersebut bukan berarti Turki tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Kesultanan Turki tetap memiliki sultan yang kompeten seperti Selim III dan Abdülmecid pertama. Semenjak Abdülmecid pertama menjadi sultan dari tahun 1839, ia membuat berbagai terobosan seperti Tanzimat agar Kesultanan Turki mampu bersaing di dunia modern. Hal ini membuat Turki harus membuka dirinya dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain, khususnya yang lebih maju di wilayah Eropa. Prancis dan Inggris menjadi negara yang diajak Abdülmecid pertama untuk membangun hubungan diplomasi yang lebih baik. Kemudian masalah timbul ketika Prancis, khususnya Kaisar Napoleon III, menginginkan hegemoni agama Katolik di wilayah Yerusalem. Hal ini membuat Sultan Abdülmecid pertama ragu akan hal tersebut, karena Yerusalem juga adalah daerah suci bagi Kristen Ortodoks yang dianut di negara-negara tetangga Turki, dan dijamin langsung oleh Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas pertama. Selain agama, Rusia juga menginginkan kontrol di daerah-daerah Turki, mengingat Turki adalah negara yang cukup lemah dibandingkan negara Eropa lainnya. Wilayahnya seperti Selat Bosporus sangat berharga bagi Rusia, karena wilayah ini membuat Rusia bisa membuat jalur transportasi menuju Laut Eropa, dan daerah tersebut pernah diduduki oleh Rusia saat Turki kalah dalam perang kemerdekaan Yunani. Ambisi Rusia justru membuat Prancis dan Inggris menjadi takut. Meski keduanya juga ingin Turki tetap lemah, mereka tidak ingin ada negara adidaya lainnya yang memanfaatkan kelemahan Turki untuk merubah keseimbangan kekuatan Eropa. Tahun 1853, dari bulan Maret hingga Mei, Rusia mengirimkan pangerannya Alexander Sergeyevich untuk bernegosiasi dengan Turki. Selain bernegosiasi tentang Bosporus,
Sergeyevich juga menginginkan hak bagi orang Kristen Ortodoks di wilayah Tanah Suci. Namun, diskusi berjalan dengan buruk dan Sergeyevich pulang ke Rusia dengan meninggalkan ultimatum. Kesultanan Turki yang tidak menerima hal ini kemudian mendeklarasikan perang 5 hari setelah Sergeyevich pulang, yakni 5 Oktober 1853. Pertempuran pun terjadi di Wallachia dan Romania, serta membuat Inggris dan Prancis mempersiapkan diri untuk membantu Turki. Inggris dan Prancis mengerahkan pasukannya untuk membantu Turki, namun baru siap pada tahun 1854. 3 Januari 1854, armada kapal perang Inggris dan Prancis mulai memasuki wilayah Laut Hitam. Namun mereka masih belum resmi ikut dalam perang yang melibatkan Rusia dan Turki. Keduanya hanya menaruh tentara dan pertahanan untuk bersiap perang melawan Rusia apabila suatu saat Turki memerlukan bantuan mereka. Rusia berada dalam masalah besar karena pergerakan Inggris dan Prancis. Ini berarti jika mereka kalah perang melawan Turki, maka mereka akan kalah. Namun, jika mereka menunjukkan tanda-tanda kemenangan, maka hal tersebut akan menyeret Inggris dan Prancis untuk membantu Turki dalam perang tersebut. Sementara itu, negara yang awalnya dianggap sebagai sekutu Rusia, yakni Austria, justru tidak mau membantu karena ia juga ingin memperluas pengaruhnya di wilayah Balkan. Rusia merasa dikhianati oleh Kekaisaran Austria, terlebih karena dulu mereka pernah memberikan bantuan bagi Austria saat Revolusi 1848 terjadi. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Rusia memilih untuk tidak memprovokasi Austria agar setidaknya mereka tidak berperang melawan lebih banyak negara lagi karena Inggris dan Prancis dengan banyak kapalnya sudah sampai di Varna dengan serdadunya yang sangat banyak. Inggris, Prancis, dan Turki sebenarnya telah senang atas sikap Rusia yang sangat berhati-hati. Namun mereka berpikir sangat penting untuk melemahkan Sevastopol, supaya Rusia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang Turki, khususnya karena Turki sudah sangat lemah. Sekutu akhirnya menyerang Crimea pada 5 September 1854. Uniknya, di saat mereka mendarat, tidak ada pasukan Rusia atau bentuk perlawanan apapun yang menyambut mereka. Walau begitu, pasukan koalisi sekutu dengan cepat kehilangan nyawanya bukan karena peluru, melainkan akibat berbagai jenis penyakit seperti disentri dan kolera. Pertempuran yang sebenarnya baru terjadi 2 minggu kemudian, tepatnya di kota Alma. Namun, sudah banyak di antara serdadu koalisi yang menjadi korban akibat disentri dan kolera, serta diperburuk oleh bombardir dan serangan balik Rusia. Walau begitu, Rusia juga menerima kerugian akibat banyaknya tindakan heroik pasukan sekutu yang akhirnya memaksanya mundur. Pertempuran berlanjut ke Balaklava, sebuah pertempuran yang paling terkenal dalam Perang Crimea karena banyaknya peristiwa yang diromantisasi. Pada 25 Oktober 1854, tentara Turki dan Inggris yang memiliki warna merah di seragamnya membentuk barisan dan mampu menahan serangan Rusia. Peristiwa ini diromantisasi oleh Robert Gibb dalam lukisannya yang berjudul The Thin Red Line. Selain peristiwa Thin Red Line, ada juga peristiwa heroik di mana sekitar 600 tentara menyerbu pertahanan pasukan Rusia yang dikenal sebagai The Charge of the Light Brigade. Baik sekutu maupun Rusia masih tetap melanjutkan perang hingga 1856, setelah Austria mengancam akan bergabung kepada pihak sekutu yang memaksa Rusia untuk berdamai pada 1 Februari 1856. Walau begitu, kelak permusuhan di antara Rusia dan Austria yang semakin panas akibat hal ini akan memuncak hingga menyebabkan Jerman dan Austria bersekutu dan kelak akan memicu Perang Dunia Pertama. Selain pertempuran, perang ini juga memunculkan figur-figur penting seperti Florence Nightingale yang berdampak pada dunia perawatan. Selama perang tersebut, Florence Nightingale tergerak untuk menyelamatkan jiwa pasukan yang terluka dan memodernisasi dunia medis dan perawatan. Perang Crimea adalah perang di antara masa romantisme dan modern yang di kemudian hari akan membawa dampak besar bagi perkembangan militer. Menurutmu, apakah penyebab terbesar kekalahan dari militer Rusia dalam perang ini? Apakah karena Rusia diserang oleh berbagai negara adidaya Eropa?
Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.